Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang ulun hormati para senior ulun di sini, Bang Yudi, Bang Rahmat, Bang Abdi, Bang Rizky, dan seluruh peserta yang hadir di sini, ulun yakin semuanya pasti orang hebat, baik itu yang duduk di sini ataupun yang menonton kegiatan ini. Ketika ada pertanyaan, bagaimana caranya agar kita membenarkan mungkin akal dan pemikiran, mungkin di sini bisa kita perjelas lagi, saudara moderator, apa akal dan pemikiran? Ada yang tahu apa akal dan pemikiran? Kita bisa aja nyebut dasar kata akal, ya banyak. Tapi kita nggak tahu makna akal sebenarnya itu apa. Ada akal, ada logik, ada nalar, ada pemikiran, ada pemahaman, ada persepsi. Ada yang ngerti apa esensi tersebut? Sebelum kita jawab, saya akan memulai kembali dari awal tentang tema asal kita dalam rangka Hari Pahlawan. Berani untuk benar, saatnya kepemimpinan pemuda untuk kemajuan peradaban. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Rizky apa itu arti pahlawan. Adalah orang yang berjuang dan mendedikasikan dirinya. Namun bagi saya, esensi dari pahlawan adalah perjuangan dan pengorbanan. Apakah berbeda antara pahlawan dan pejuang? Kalau kita bicara dalam konsep pahlawan di dunia modern, di sini semua adalah pahlawan. Pahlawan keluarga, pahlawan pendidikan, pahlawan pemuda. Dan siang tadi saya baru bertemu dengan teman-teman organisasi kepemudaan, itu pahlawan keadilan. Dan semua orang adalah pahlawan dirinya masing-masing. Apa yang ia perjuangkan dan ia korbankan. Sepakat? Dan saatnya kepemimpinan pemuda untuk kemajuan peradaban. Oh, ini berat ini temanya. Jujur ini berat. Terkadang kita mudah aja ngomong peradaban, tapi makna peradaban apa sebenarnya? Kalau kita kembalikan lagi, apa peradaban? Ada yang tahu? Mungkin teman-teman bisa jawab dalam hati aja, biar bisa saya dengar isi kecil hatinya. Ayo. Peradaban adalah kemajuan zaman. Jadi pemimpin-pemimpin muda yang duduk di sini, pahlawan-pahlawan yang duduk di sini, itu adalah upaya untuk kemajuan zaman. Apakah berhenti sampai di sana? No. Menurut saya, peradaban adalah evolusi manusia. Sampai sejauh mana manusia berpikir, sampai sejauh mana manusia bertindak. Kalau kita bicara konsep batinnya, sudah sampai sejauh mana peradaban kita. Kalau kita reduksi ke diri kita sendiri dulu, ulun khususnya lah, makanya kalau paham ulun lah itu, kita punya dua perkembangan, satu perkembangan luar dan satu perkembangan di dalam. Mengapa saya berpikir seperti itu? Karena zaman sekarang ada dua krisis yang patut menjadi perhatian pemuda.
Pertama, krisis jati diri, krisis identitas. Yang kedua, krisis eksistensialis. Ekonomi ya termasuk loh. Kemiskinan gimana? Mungkin itu Bang Yudi nanti. Karena apa? Mengapa saya fokus ke dalam? Karena ketika kita dapat mengubah sesuatu yang ada di dalam, maka kita dapat mengubah apa yang ada di luar. Makanya kalau konsep ide, kemarin kita ngobrol kan sama Bang Andri juga, konsep ide menurut Plato, ide itu adalah realitas. Bahkan dunia luar yang abstrak. Logikanya apa? Tidak mungkin ada pertemuan yang senyata ini dan sepakta ini tanpa adanya ide. Tidak mungkin ada HP tanpa adanya ide. Tidak mungkin ada teknologi tanpa adanya ide. Kalau kita bicara konsep itu. Lalu bagaimana cara mengembangkan akal dan pemikiran? Saya tanyakan kembali, ini yang dikembangkan akal atau pemikiran? Yang benar itu akal atau pemikiran? Ini Pak. Mungkin Ustadz Heldi Habis mikir. Oke, saya maunya di sini semua, mari kita uji nalar kita. Apakah kita sudah benar menguji nalar kita, sedangkan kita saja tidak tahu apa itu aku. Filsafat pertama aku itu udah habis, ya kan? Karena menurut saya tubuh itu ada dua, satu tubuh fisik, dua tubuh psikis. Ketika kita upgrade tubuh psikis kita, kalau bahasa sahabat kita Dr. Diaudin, investasi leher ke atas, artinya otak, buat otak. Kalau menurut turunlah tentang akal dan pemikiran, apa dulu yang mesti kita benahi? Satu, what view. Artinya peta dunia. Oh, berarti gampang aja Pak, satu mati lu mengubah peta dunia. Oh, kata itu. Artinya bagaimana cara kita berpikir. Yang patut bahasa lebih mudahnya bagaimana sih kita upgrade tentang bagaimana cara kita berpikir. Salah satunya adalah worldview, peta dunia. Worldview, bagaimana cara kita melihat dunia. Dalam cara kita melihat dunia itu kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Ini kalau organisasi namanya mapping. Tapi apakah mapping cukup berpikir hanya sehari? Tidak. Kalau kita di Komisi 2 7 hari ya Bang. Iya. Pikir dulu. Bagaimana cara melihat dunia? Yang pertama adalah cara pandang. Yang kedua adalah sudut pandang. Yang ketiga adalah titik pandang. Mungkin ini hal yang terdengar membingungkan, namun di situ otak kalian bekerja. Karena semua cahaya itu cahaya tidak akan dikenal tanpa adanya kegelapan. Oh, terang benar ya. Dari mana kita mengenal terang kalau tidak mengenal gelap? Bahasa sederhananya, cara pandang adalah bagaimana cara kita memandang sesuatu. Misalkan saya pakai kacamata minus, pakai kacamata plus, atau kacamata hitam atau kacamata kuning, itu mempengaruhi persepsi. Yang kedua, sudut pandang. Kita melihat dari sisi mana nih? Sisi kanan, sisi kiri, atau sisi atas, atau bawah? Yang terakhir, titik pandang. Apa yang kita lihat?
Misalnya saya melihat di sana, oh, masya Allah, Masya Allah. ada satu titik. Ketiga hal tersebut mempengaruhi cara berpikir kita. Dari sana itu bisa terlihat bagaimana kualitas berpikir. Dan saya sependapat dengan ungkapan indah bahwa mahkota itu letaknya tidak di atas kepala, tapi apa yang ada di dalam kepala. Jadi seseorang itu terlihat dari apa yang ada dalam pikirannya. Jadi ketika bagaimana sih cara membenarkan, mungkin ya, meluruskan dalam artian mengembangkan akal dan pemikiran kita harus mulai dari cara berpikir yang benar, dari memandang dunia dengan cara satu, cara pandang kita, dua, sudut pandang kita, tiga, titik pandang kita. Nah sekarang pertanyaan terakhir, sudah sejauh mana kita memandang dunia? Apakah kita memandang dunia itu lebih besar dari kita? Jika kita memandang seperti itu, maka muncul yang namanya kecemasan sosial. Takut dong keluar, ini kok kayak gini, sama pimpinan, sama teman, banyak keraguan di dalam dirinya ketika kita memandang dunia lebih besar dari kita. Sedangkan manusia adalah manifestasi dari alam semesta. Maksudnya apa? Manusia ini luar biasa. Mungkin nanti Bang Yudi itu spesialis beliau tentang bagaimana konsep alam semesta di dalam diri manusia. Ini beri PR. Jadi intinya mudahnya aja lah, kita mudah juga bikin. Bagaimana kita melihat sesuatu itu sangat berpengaruh dengan hidup kita. Ketika kita berpikir dunia ini kejam, maka dunia ini kejam. Ketika kita berpikir dunia ini adalah anugerah, maka dunia ini anugerah. Makanya pikiran itu selalu menjadi kunci. Satu, bisa membahagiakanmu, satu, bisa menyakitimu. Dan obat penawar bagi para pemikir, mungkin biar tahu aja jawabannya lah, berataan lah. Obat penawar bagi para pemikir adalah persoalan. Dia tidak akan berhenti berpikir ketika persoalan itu tuntas. Dan persoalan hari ini adalah bermula dari akar. Kita sepakat dengan Bang Rizky. Akarnya apa? Akarnya cara berpikir yang benar. Tapi ada satu lagi alternatif penawar bagi berpikir, bagi pemikir. Itu instan. Dan itu mudah. Biasanya kalau orang kebanyakan berpikir apa? Sakit kepala. Tapi ini kita menyebutnya di sini bukan pikiran yang dikuras untuk sesuatu yang anfaedah ya. Tapi kita bicara ini bagaimana sih dunia ini atau diri kita sendiri aja dulu yang skopnya lebih mudah kita jangkau, agar itu ritme itu nggak turun tapi naik. Itu adalah keajaiban pikiran, dan saya bawa di sini bagaimana caranya para pemikir mempunyai penawar. Nah, Bodrek. Jadi kalau banyak pikiran itu langsung minum aja. Karena apa? Bodrek bisa diminum kapan saja. Bulan puasa boleh minum bodrek. Mungkin sedikit aja lah. Maaf, agak membingungkan mungkin, tapi di situ makanya kita diuji. Harus berpikir, karena hidup adalah seni berpikir. Oke, sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.